Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas sejarah kurikulum sekolah dasar di Indonesia. Yang pertama, ada kurikulum 1947 atau biasa disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka, terbentuk pada tahun 1947 yang diberi nama Rencana Pembelajaran 1947. Pada saat itu, meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Ciri-ciri kurikulum 1947: yang ke-1, kesadaran bernegara. Yang kedua, materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari. Dan yang ketiga, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani lebih ditekankan. Pada kurikulum 1947, mulai bahasa Indonesia sampai pendidikan agama, kurikulum ini lebih menekankan pendidikan watak dan perilaku. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan pada kurikulum 1947. Selanjutnya, ada kurikulum 1952. Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya, merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Paling menonjol sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini, yaitu setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Berikut adalah ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan pada kurikulum 1952. Kurikulum selanjutnya ada kurikulum 1964. Rencana Pendidikan 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964, namanya Rencana Pendidikan 1964. Ciri-ciri kurikulum ini, pemerintahan mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, atau artistik. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan pada kurikulum 1964. Selanjutnya ada kurikulum 1968. Pada kurikulum 1968, metode pembelajarannya sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pendidikan dan psikologi. Contoh penerapannya adalah metode EJA ketika pembelajaran membaca. Ciri-ciri pada kurikulum 1968, mata pelajaran yang dikolerasikan dengan mata pelajaran yang lain, walaupun batas demokrasi antara mata pelajaran masih terlihat jelas. Dan menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan kurikulum 1968. Selanjutnya ada kurikulum 1975. Pada kurikulum 1975, menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan Nasional kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO atau manajemen by objective. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI.
Dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Ciri-ciri kurikulum 1975, yang satu, metode materi dirinci pada prosedur pengembangan sistem instruksi atau PPSI. Dan yang kedua, setiap satuan dirinci lagi, petunjuk umum, tujuan instruksi khusus TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan kurikulum 1975. Selanjutnya, ada kurikulum 1984. Pada kurikulum 1984, mengusung pendekatan proses keahlian meskipun mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Ciri-ciri kurikulum 1984. Yang pertama, cara belajar siswa aktif CBSA atau Student Active Learning SAL. Yang kedua, mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan itu penting. Dan yang ketiga, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan kurikulum 1984. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik yang berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Misalnya, bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Akhirnya, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Berikut karakter kurikulum 1994 beserta kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya ada kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum 2004 sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004. Disebut kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi,
dan pengembangan pembelajaran. Karakteristik kurikulum 2004 menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individu maupun klasikal. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Dan yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Berikut kelebihan dan kekurangan pada kurikulum 2004. Selanjutnya, ada kurikulum 2006 atau sering disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Kurikulum ini pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangannya dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Berikut karakteristik KTSP dan adapun kelebihan dan kekurangan pada kurikulum 2006 atau KTSP. Dan yang terakhir, kurikulum 2013 yang saat ini berlaku di Indonesia memiliki aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kurikulum ini mendorong bertujuan peserta didik mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Kurikulum 2013 juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.